Mitra TV, industri bioetanol yang merupakan industri untuk sumber energi alternatif cukup menjanjikan, dan salah satu kawasan industri untuk menghasilkan bioetanol ini yang sangat terkenal adalah di wilayah Bekonang Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Bioetanol dihasilkan dari fermentasi tetes tebu, dan tapi di sini yang jadi pokok bahasan kita adalah tentang hasil samping dari fermentasi tetes tebu atau menghasilkan bioetanol ini adalah badek atau limbahnya. Nah, terkait dengan limbah bioetanol ini, satu grup riset dari Prodi Kimia FMIPA Universitas 11 Maret Surakarta, tepatnya grup Solid State Chemistry and Catalysis, ini melakukan penelitian dan bisa mengkonversi limbah bioetanol ini menjadi satu produk yang bermanfaat bagi dunia pertanian, yakni pupuk organik cair non natrium. Nah, untuk itu kami akan hadirkan dalam Inovasi untuk Negeri persembahan LPPM Universitas 11 Maret Surakarta. Saya Sena Herpam, dan saat ini saya berada di kawasan home industry di Bekonang Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, bersama Bapak Edi, salah seorang anggota dari grup riset ini. Pak Edi, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja, Mas. Senang saya ketemu Pak Edi. Senang sekali. Baik, Pak Edi. Grup riset Pak Edi tadi dinamakan atau bernama Solid State Chemistry and Catalysis ya. Nah, di sini mengkonversi limbah dari bioetanol ini menjadi pupuk organik cair non natrium. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang proses itu, saya ingin tahu ini grup riset ini kapan berdiri, kapan terbentuk istilahnya, dan sudah berapa riset yang telah dilakukan selama ini? Ya, baik Mas Seno. Jadi pemirsa sekalian, kami di Prodi Kimia FMIPA UNS itu ada beberapa grup riset. Salah satunya adalah kami, yaitu yang kami namakan dengan Solid State Chemistry and Catalysis. Jadi di dalam grup kami ini, kami terdiri dari beberapa dosen, ya, bisa saya sebutkan. Selain saya sendiri, ada Ibu Fitria Rahmawati, terus Ibu Hoirina, terus kemudian ada Pak IF Nur Cahyo, dan juga ada Pak Yuniawan Hidayat. 5 orang ya? Nah, 5 orang ini. Sementara ada anggota grup yang lain yang bisa kita kegiatannya tergantung pada kegiatannya. Nah, dalam grup riset kita ini, kita terutama pada menciptakan ya suatu katalis, dan juga bisa mengembangkan produk-produk untuk energi yang terbarukan. Nah, termasuk diantaranya yang kita sudah ada granted itu adalah katalis untuk mengkonversi limbah ban bekas itu menjadi fraksi bensin, dan itu sudah tergranted untuk untuk patennya. Kemudian yang sedang kami kembangkan juga adalah fuel cell. Jadi untuk kita bikin katalis untuk nikan fuel cell supaya ada kepada energi yang lebih ramah lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga juga kita di dalam grup riset ini juga kita memanfaatkan limbah. Jadi sekali lagi Mas Eno, kita memang sangat tertarik untuk beberapa tahun ini, sudah dari 3 tahun berjalan sampai sekarang ini, dan mungkin untuk 10 tahun yang akan datang kita akan melihat pada limbah, ya, bagaimana kita meremediasi, kemudian kita mengkonversi limbah itu menjadi yang bermanfaat. Dan salah yang kita kebetulan tidak di sini, itu juga limbah desalinasi air laut itu menjadi suatu yang bermanfaat, itu juga sudah kita lakukan. Nah, kebetulan kita sekarang ada di ini kan kita udah dekat, ini kan panas sekali ini ya, kelihatan sekali. Kita mungkin terlihat keringat itu kita saat ini sedang memanfaatkan limbah dari produk destilasi alkohol. Ya, kita kerjasama dengan Koperasi Sabta Usaha Mulia, pimpinan Pak Sabar, yang kita sudah lama bekerja sama. Awalnya dari keprihatinan masyarakat di sekitar sini juga, dan kita juga galau karena kita harus ada ada sesuatu yang bisa membantu masyarakat untuk memecahkan problem solving
problem yang ada di masyarakat, kemudian kita bagaimana caranya memecahkan solusinya. Nah, salah satunya adalah dengan memanfaatkan limbah distilasi dari alkohol ini, yaitu distilasi tahap pertama ya, yang kita sebut dengan tadi Mas Eno bilang badek ya, tapi bahasa kerennya itu orang bilang vinase gitu. Ya, vinase. Nanti mungkin dalam ini kegiatan akhirnya nanti mungkin Mas Eno akan ditunjukkan oleh teman kami ya di tempat pembuatannya itu di daerah sekitar Panasan di situ bisa nanti dilihat. Nah, sekarang ini memang kita ada di lokasi. Ini adalah salah satu bentuk pengabdian masyarakat kita. Jadi sekali lagi kami katakan, tidak hanya meneliti kami dari grup riset Solid State Chemistry and Catalysis, tapi kita juga mengabdi untuk masyarakat. Itu saja dulu pengantar kami. Baik, jadi ini limbah dari destilasi bioetanol ini, itu katakanlah mengganggu atau istilahnya menjadi polutan di tengah masyarakat sini. Ya, awalnya banyak keluhan itu terutama ya jelas selain bau ya, dan juga kemudian itu ya kalau kita perhatikan itu juga masih banyak mengandung yang toksik segala itu ya. Dan ya dari awal dari informasi itu kita juga ada pengerasan tanah dari limbah itu. Ya, jadi kita coba ya bagaimana mencari solusinya, dan akhirnya solusinya tidak hanya ini ya, ada nanti yang di tahap kedua limbahnya juga yang mengandung natrium. Makanya tadi Mas Eno udah katakan pupuk organik cair non natrium ya. Karena kita juga nanti dalam proses produksi berikutnya untuk di destilasi yang tahap kedua itu mungkin kita tidak lagi menggunakan soda api, tapi kita bisa menggunakan tambahan dari misalnya dengan sama-sama basah tapi tidak yang mengandung natrium. Ya. Gitu. Tepatnya kapan dimulai riset terkait dengan upaya mengkonversi limbah menjadi pupuk organik cair ini? Ya, awalnya itu sekitar tahun 2010 sih, sebenarnya sudah lama ya. Tapi kita tuh masih gimana ya, antara iya tidak iya tak. Akhirnya kami waktu itu juga dalam kelompok tim riset kami itu akhirnya udah kita coba coba memecahkan solusi memberi solusi kepada masyarakat dengan masalahnya yang ada. Nah, akhirnya terbentuk grup riset kita yang ini sekali lagi bukan hanya sekedar ini kan pengabdian ya, tapi kita juga meneliti yang saya sebutkan tadi. Jadi pengabdian ini adalah bagian dari atau proses dari grup kami agar supaya kita bisa memberikan solusi dari permasalahan yang ada pada masyarakat. Nah, khusus untuk pupuk organik cair ini yang dari limbah vinase ini kita sudah mulai di tahun 2012. Itu bagaimana awal mula riset ini? Siapa yang terjun langsung ke sini? Ya, awal mulanya itu kami juga ada peran dari almarhum Bapak Mujiono, ya, teman kami, ya, terus kemudian ada Bapak IF Nur Cahyo sendiri, ya, terus kemudian kami berlima, jadinya berenam kemarin, sekarang tinggal berlima itu untuk mengembangkan, dan ya alhamdulillah ternyata pelan tapi pasti kok ya teman-teman juga akhirnya tertarik untuk meneliti lebih lanjut, dan sudah ada beberapa penyelesaian masalah yang ada di seputaran pabrik alkohol di Bekonang ini yang bisa kita tangani. Kenapa yang dipilih ini limbah destilasi pertama? Kenapa itu? Ya karena itu tadi awalnya kalau dibuang langsung ke alam itu banyak tidak baiknya gitu. Jadi ya kenapa kita mencari yang tahap kedua dulu? Sementara ini kan dari proses fermentasi dari tetes tebu, ya kemudian kita lakukan atau kita ambil badek ini, kemudian kita gunakan sebagai pupuk. Kita lebih olah menjadi pupuk, dan ya tentu saja dalam risetnya ini kita juga bertahap juga gitu loh. Ya, pada saat itu berapa banyak limbah cair dari destilasi pertama ini yang dijadikan riset? Kalau untuk skala lab itu tidak banyak, Mas. Tidak banyak, ya. Kalau skala lab, hanya saja kalau produksinya itu saya kira lebih dari sekitar
30-40% itu adalah limbah itu. Jadi kita memang sudah dipacu juga oleh waktu. Bagaimana segera mungkin kita juga menyelesaikan masalah ini. Dan alhamdulillah paralel kita bekerja dan paralel kita juga menyelesaikannya. Nah ini juga kan Mas Eno bisa lihat ini kita di belakang ini proses distilasi dari home industry yang dari koperasi Sabta Usaha Mulia yang diketuai oleh Pak Sabar. Itu kita juga sudah lama kerjasama dengan beliau itu. Oke, baik Pak Edi, nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Dan Putra TV, pastikan Anda tetap bersama kami dalam inovasi untuk negeri perkembangan LPPM UNS.